Setiap orang selalu punya keberuntungannya sendiri. Terlahir di keluarga berkecukupan, lahir dengan wajah tampan atau cantik, atau sesimpel beruntung masih bisa tidur dengan nyenyak malam ini. Tetapi tetap tidak ada yang seberuntung 5 orang ini, karena 5 manusia ini dijuluki 5 manusia paling beruntung di dunia. Entah bagaimana, kelima orang ini bisa memperoleh suatu hal yang sangat mengejutkan, atau bisa selamat dari sebuah peristiwa yang bagi kita sangat mustahil untuk selamat dari sana. Dan berikut ini 5 manusia paling beruntung di dunia. Satu banding 292 juta adalah peluang bagi seseorang untuk memenangkan jackpot di lotre Powerball. Bahkan, menurut ilmuwan dari Tulane University, kita lebih mungkin meninggal tertimpa meteorit daripada memenangkan jackpot lotre. Kita juga lebih mungkin menikahi artis-artis terkenal seperti Scarlett Johansson, Jennie Blackpink, Zendaya, atau mungkin Brad Pitt, atau Reza Rahadian bagi cewek-cewek. Sesulit itulah peluang manusia memenangkan lotre. Namun semua perhitungan peluang para ilmuwan cerdas itu tak berlaku bagi seorang wanita bernama Joan R. Ginter. Gak cuma 1 atau 2 kali, tapi wanita ini bisa memenangkan lotre sebanyak 4 kali dalam kurun waktu 17 tahun. Dengan total kemenangan mencapai 20,4 juta US dollar atau sekitar 300 miliar rupiah. Wanita paling beruntung yang pernah terlahir ke dunia. Itulah julukan yang orang-orang sematkan kepada Ginter. Kemenangan pertama Ginter terjadi pada 1993, di mana dirinya berhasil memenangkan lotre Loto Texas senilai 5,4 juta US dollar di tahun itu. Jika dikonversikan menurut inflasi ke tahun 2023 sekarang, angka tersebut bahkan bernilai sekitar 11 juta US dollar. Gak sampai di situ, keberuntungan Ginter terulang kembali pada 13 tahun kemudian. Pada 2006, dirinya memenangkan 2 juta US dollar dari lotre Gosok Holiday Millionaire. Kemenangan ini pun mengejutkan banyak orang kala itu. Sangat-sangat langka seseorang bisa memenangkan jackpot lotre 2 kali dalam hidupnya. Namun orang-orang jauh lebih terkejut lagi saat Ginter memenangkan lotre ketiga kalinya pada 2008. Dirinya berhasil memenangkan 3 juta US dollar dari lotre Millions and Millions. Nggak sampai di situ, 2 tahun berikutnya ia berhasil menang lotre kembali untuk yang keempat kalinya. Dan nilainya pun jauh lebih besar dari lotre-lotre sebelum-sebelumnya, yaitu 10 juta US dollar. Orang-orang yang pada awalnya kagum dan terkejut atas kemenangan Ginter, pada akhirnya mulai bertanya-tanya bagaimana ia menang lotre sebanyak 4 kali, bahkan 3 diantaranya terjadi dalam kurun waktu 4 tahun. Apakah ia curang? Atau mungkin dirinya berhasil menemukan celah dan trik untuk memenangkan jackpot? Apalagi setelah diketahui bahwa Ginter ternyata merupakan mantan profesor bergelar PhD dari Stanford University, salah satu universitas terbaik yang ada di dunia. Dan bukan hanya gelar S3 dari universitas ternama, dirinya juga mengkhususkan diri pada bidang statistik, bidang yang sangat erat kaitannya dengan perhitungan peluang. Orang-orang pun jadi makin bertanya-tanya, apakah memang benar dirinya berhasil menemukan algoritma yang membuatnya menang 4 kali jackpot lotre. Tetapi hingga kini tak ada yang tahu jawabannya. Namun Ginter sangat menjaga privasi dan hidupnya secara tertutup. Ia beberapa kali menolak tawaran wawancara media setempat. Meski begitu, Joan R. Ginter tetap dijuluki sebagai wanita paling beruntung di dunia. Namun bagaimana dengan pria berikut ini, di mana pria ini lolos 7 kali dari maut? Frank Selak, pria paling beruntung yang tidak beruntung di dunia. Itulah julukan yang sepertinya paling cocok diberikan kepadanya. Bagaimana tidak, dirinya terlibat dalam 7 kali kecelakaan yang hampir merenggut nyawanya. Tetapi beruntungnya, meski sangat dekat dengan maut, dirinya selalu berhasil selamat tanpa luka-luka yang serius. Frank Selak merupakan pria Kroasia yang dianggap telah mencurangi kematian. Kisah kesialannya bermula pada Januari 1962. Kala itu dirinya sedang dalam perjalanan kereta di tengah cuaca yang buruk. Tanpa terduga, kereta yang ia naiki keluar dari lajur rel dan jatuh ke dalam sungai yang dingin. 17 penumpang meninggal dalam peristiwa itu. Namun Frank berhasil selamat setelah ditarik oleh seseorang. Ia pun hanya mengalami patah lengan dan hipotermia dalam kejadian itu. Setahun setelah kejadian itu, tepatnya pada 1963, dirinya hampir kehilangan nyawa setelah pintu pesawat yang ditumpanginya mengalami malfungsi. Dalam penerbangan mengunjungi orang tuanya yang sedang sakit, pintu pesawat yang ditumpangi Frank tiba-tiba terbuka, yang menyebabkan orang-orang tersedot keluar pintu, termasuk pula dirinya. 19 orang dinyatakan meninggal dunia dalam kejadian yang sepertinya sangat sulit untuk bisa selamat darinya. Tetapi Frank Selak, pria paling beruntung ini, berhasil selamat setelah secara tepat mendarat di atas tumpukan jerami. Kemudian yang ketiga terjadi pada 1966.
Bus yang sedang dinaikinya tergelincir dari jalan utama dan jatuh ke sungai. Meski mengalami luka-luka, ia berhasil selamat dan kemudian berenang ke tepian mencari bantuan. Yang keempat terjadi pada tahun 1970. Kap mobil yang dikendarainya tiba-tiba terbakar mengeluarkan api. Beruntungnya ia masih selamat setelah berhasil keluar sebelum mobilnya meledak. 3 tahun kemudian, mobilnya kembali terbakar karena malfungsi pada sistem bahan bakar. Dan ia pun lagi-lagi berhasil selamat meski rambutnya terbakar habis dalam peristiwa itu. Yang keenam pada 1995, ia yang sedang berjalan kaki di Zagreb diserempet bus yang berkendara ngawur. Ia pun hanya menderita luka ringan. Kemudian yang ketujuh pada 1996, ia yang hendak menghindari tabrakan dengan truk terlempar keluar dari mobil karena tidak memakai sabuk pengaman. Mobilnya pun jatuh ke jurang ke sedalam 100 meter. Tetapi beruntungnya, Franz Selak berhasil selamat setelah bergelantungan di dahan pohon. Sebanyak 7 kali dirinya berhasil selamat dari peristiwa yang hampir merenggut nyawanya. Tak hanya itu, namun di hari ulang tahunnya yang ke-73 tahun, ia berhasil memenangkan sebuah lotre senilai 900.000 euro atau sekitar 15 miliar rupiah. Beruntung banget kan? Karena itu, pria ini dijuluki sebagai pria paling tidak beruntung yang beruntung. Jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki memang menjadi sejarah kelam yang tak mungkin dilupakan umat manusia. Tetapi di balik kisah menyedihkan itu, ternyata terdapat kisah seorang pria yang berhasil selamat dari 2 kejadian mengerikan itu. Tsutomu Yamaguchi merupakan seorang pria Jepang yang berhasil selamat dari 2 ledakan bom atom yang merenggut 200.000 lebih nyawa itu. Pada era Perang Dunia, Tsutomu Yamaguchi bekerja sebagai karyawan di perusahaan Mitsubishi Heavy Industries. Pekerjaan itu menuntut dirinya untuk sering dinas keluar kota, termasuk salah satunya dinas ke Hiroshima. 6 Agustus 1945, bom atom pertama dijatuhkan di Hiroshima. Seisi kota hancur, puluhan ribu orang meninggal dunia. Tetapi beruntungnya Yamaguchi bukan salah satu di antaranya. Meski mengalami luka bakar, gendang telinga yang pecah, dan kebutaan sementara, dirinya berhasil selamat karena berada cukup jauh dari pusat ledakan. Setelah peristiwa mengerikan itu pun, ia kembali ke kota asalnya, yaitu Nagasaki. Dengan semua luka-luka itu, karena tuntutan pekerjaan, ia kembali bekerja di tanggal 9 Agustus 1945. Dan seperti yang kita tahu, tanggal 9 Agustus, bom kedua dijatuhkan di Nagasaki. Pusat kota hancur rata dengan tanah. Puluhan hingga ratusan ribu penduduk Nagasaki meninggal seketika. Tetapi lagi-lagi, Yamaguchi berhasil selamat dari ledakan itu. Ternyata pekerjaan tersebut menuntutnya untuk pergi ke pinggir kota. Dan pria ini berhasil selamat tanpa mengalami sedikit luka pun karena ia berada sangat jauh dari pusat ledakan. Jepang mengakuinya sebagai satu-satunya pria yang selamat dari 2 peristiwa mengerikan itu. Dan ia dijuluki sebagai pria Jepang paling beruntung di dunia. Takdir memang berada di tangan Tuhan. Jika bukan karena kehendak Tuhan, mungkin pesepeda Martin de Jong sudah tak ada lagi di dunia ini. Martin de Jong merupakan seorang atlet pebalap sepeda yang sudah kerap bertanding di ajang internasional. Sudah terbiasa baginya untuk terbang dari satu negara ke negara lainnya untuk mengikuti perlombaan balap sepeda internasional. Namun siapa yang menyangka kalau 2 penerbangan yang akan ditumpanginya terlibat dalam kecelakaan maut, yaitu MH370 dan MH17. 8 Maret 2014, pesawat Malaysia Airlines MH370 kehilangan kontak dalam perjalanannya dari Bandara Internasional Kuala Lumpur menuju ke Beijing. Hingga kini pun pesawat MH370 masih belum ditemukan. Sekitar 4 bulan setelahnya, pada 17 Juli 2014, pesawat MH17 ditembak jatuh di wilayah Ukraina. 298 orang meninggal dunia dalam kejadian ini. Namun karena takdir berkata lain, De Jong yang dijadwalkan akan menaiki 2 penerbangan itu tiba-tiba mengganti penerbangannya di menit-menit terakhir. Maret 2014, De Jong dijadwalkan akan mengikuti perlombaan Tour di Taiwan. Ia pun telah memesan tiket penerbangan MH370 dari Kuala Lumpur ke Beijing. Lalu selanjutnya ia pergi ke Taiwan dari Beijing. Namun di menit-menit akhir, ia memutuskan untuk menukar tiket itu ke penerbangan langsung menuju Taiwan demi mempersingkat waktu. Karena keputusan itu, ia berhasil selamat dari menghilangnya pesawat MH370. Kemudian pada Juli 2014, ia berencana untuk kembali ke Malaysia dari kota asalnya di Amsterdam, Belanda. Namun karena tiket penerbangan langsung MH17 dari Amsterdam ke Malaysia terlalu mahal, ia memutuskan untuk memesan penerbangan transit yang lebih murah.
Berkat hal itu, ia lagi-lagi menghindari sebuah kecelakaan pesawat yang berhasil merenggut seluruh nyawa penumpang di dalam pesawat itu. Dan setelah kisah ini tersebar, Martin De Jong dianggap sebagai salah satu pria paling beruntung di dunia. Habis gelap terbitlah terang. Setelah mengalami kecelakaan tragis dan sempat dinyatakan meninggal oleh dokter, Bill Morgan mendapat keberuntungan yang sangat luar biasa. Bill Morgan merupakan seorang supir truk asal Australia. Kala itu truk yang ia kendarai terlibat pada sebuah kecelakaan dengan kendaraan lain. Truknya hancur akibat benturan keras dengan mobil. Semua orang termasuk dokter berpikir kalau sepertinya inilah akhir dari kehidupan Bill Morgan. Dokter bahkan sempat menyatakan kematian Bill Morgan. Tetapi entah bagaimana 14 menit kemudian, dokter berhasil menggerakkan detak jantung Morgan kembali. Di titik ini pun, dokter sudah pasrah dan melepas seluruh alat penunjang kehidupan Morgan. Biasanya, setelah mengalami kematian suri yang cukup lama, otak pasien akan mengalami kerusakan. Kalaupun ia berhasil selamat, ia akan menjalani sisa hidupnya dalam keadaan vegetatif. Keadaan di mana seseorang kehilangan kesadaran dirinya. Namun entah bagaimana, setelah 12 hari koma, Morgan berhasil selamat dan otaknya pun masih sehat. Keberuntungan Morgan pun tak berhenti sampai di situ. Untuk merayakan kesembuhannya, ia membeli kupon lotre berhadiah mobil, dan beruntungnya ia berhasil memenangkan mobil senilai $17.000. Mendengar kabar itu pun, media lokal tertarik untuk mewawancarai kisah hidupnya. Kemudian dalam salah satu segmen, Morgan diminta untuk kembali membeli kupon lotre. Dan yang tak disangka-sangka, di hadapan kamera, Morgan memenangkan lotre senilai $250.000. I'm not joking. Beruntung banget kan? Dan berikut itulah 5 manusia paling beruntung di dunia. Gimana nih menurut kalian? Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah.